Dulu kita kritik KKN, ya kan? Tommy Soeharto terutama, anak-anaknya. Hari ini ada anak kecil, anak bawang, ya kan? Beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang. Halo teman-teman, saya mau menyoroti apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli dalam suatu kesempatan dialog di channel YouTube FNN TV. Mereka membuat live diskusi dengan judul keserakahan di tengah pandemi. Ada banyak hal yang mereka diskusikan, namun saya cuma mau menyoroti salah satu narasumber yang memiliki kebencian akut di dalam dirinya terhadap pemerintah, yaitu Rizal Ramli. Kemarin, Rizal menulis lewat Twitter terkait beredarnya berita heboh anak bungsu Presiden Jokowi membeli saham Frozen Food senilai 92,2 miliar. Rizal mencurigai dan mempertanyakan, duit dari mana nih? Soalnya harta Pak Jokowi sebagai presiden aja cuma 64 miliar. Masa anaknya sanggup membeli saham sebesar itu? Dan kini dalam suatu diskusi di FNN TV, Rizal Ramli kembali menyinggung hal yang sama. Rizal mengatakan seperti ini. Dulu kita kritik KKN, Tommy Soeharto. Hari ini ada anak kecil, anak bawang, beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Jadi Rizal meragukan sumber finansial Kaisang dengan bermodalkan bisnis pisang doang. Bagi Rizal, anak bawang seperti Kaisang tidak mungkin sanggup membeli saham Frozen Food dengan nilai keuangan yang begitu besar. Rizal bisa saja mencurigai jangan-jangan uang yang dipakai Kaisang berasal dari duit negara. Kalau memang ada indikasi kecurigaan seperti itu, ya silakan dicari atau dipanggil KPK atau lembaga lain yang berwenang untuk mengaudit pembelian saham yang dilakukan oleh Kaisang. Kalau sekedar menuduh dan mencurigai tanpa disertai bukti, itu namanya omong kosong. Saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya bahwa sangat mungkin Kaisang bisa membeli saham sebesar 92,2 miliar. Omset usaha yang dimiliki Kaisang itu bisa mencapai 30 miliar per bulan dari ratusan cabang toko sang pisang yang sudah tersebar di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia ya, tapi saat ini sudah merambat sampai ke luar negeri. Salah satunya ada di Malaysia. Dan usaha dari Kaisang ini bukan cuma sang pisang, melainkan ada belasan lini bisnis yang lain. Jadi sangat masuk akal jika Kaisang sanggup untuk membeli saham Frozen Food senilai 92,2 miliar rupiah. Di channel YouTube Deddy Corbuzier, Kaisang sendiri sudah mengungkapkan bahwa penghasilan dirinya sebagai pembisnis itu jauh lebih besar daripada penghasilan ayahnya sebagai presiden atau sang kakak Gibran Raka sebagai wali kota Solo. Jadi kalau mengukur harta kekayaan Presiden Jokowi yang cuma 64 miliar kemudian dijadikan acuan logika untuk mencurigai sumber penghasilan Kaisang dalam membeli saham Frozen Food, maka bisa dikatakan pemikirannya sangat dangkal. Selain itu, Pak Rizal seharusnya punya analisis positif bahwa bisa saja Kaisang mendapatkan uang dengan cara yang lain. Kan dalam bisnis ada yang namanya kerjasama. Saya berikan ilustrasi yang sederhana. Misalnya, saya punya uang 200 juta. Lalu saya ingin membuka usaha atau bisnis restoran. Tapi untuk mendirikan usaha restoran dibutuhkan 800 juta. Nah, untuk bisa mendapatkan 800 juta itu, saya mengajak teman saya, si Mikel dan si Berto. Kebetulan mereka punya uang masing-masing 300 juta. Jadi uang Mikel dan Berto saya gabungin dan bisa saya pakai buat modal usaha restoran. Jadi tinggal diatur bagaimana pembagian hasilnya. Nah, itulah yang sering dimainkan oleh para pembisnis. Seharusnya Pak Rizal sebagai orang ekonom harus paham dong hal-hal seperti ini. Namun tentu saja Rizal tidak akan mau paham, karena Rizal sepertinya menaruh kebencian mendalam kepada Presiden Jokowi. Saya cuma menyarankan daripada terus menyoroti pembelian saham oleh Kaisang yang 90-an M itu, mending Pak Rizal Ramli dan kawan-kawan menyoroti yang lebih gede, seperti utang-utang anak Presiden Soeharto yang mencapai triliunan rupiah, namun sampai saat ini belum ada pembayaran yang jelas. Anak Presiden Jokowi baru bermain di angka 92,2 miliar, tapi bagi Rizal Ramli dan kawan-kawan sudah bikin heboh sana-sini. Tommy Soeharto yang punya utang negara bunyinya sampai triliunan rupiah, kok malah bungkam, kok malah diam saja. Anak-anak Presiden Republik Indonesia yang kedua, yang bernama Pak Bambang Triatmojo dan Pak Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, kini terjerat utang yang belum lunas ke negara. Dari utang SEA Games sampai bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Dari data Satgas BLBI, Tommy Soeharto tercatat memiliki utang sejumlah 2,61 triliun. Namun itu ternyata masih receh. Di atas itu, menurut Profesor Mahfud MD, ternyata utang anak Presiden Soeharto masih ada belasan triliun. Nah, segede itu seharusnya Pak Rizal dan kawan-kawan harus tetap menyoroti jika mereka menginginkan Indonesia yang lebih baik. Ini malah sibuk keluar-keluar saham Kaisang yang 92M. Masih banyak urusan-urusan yang lebih gede kalau untuk level negara daripada sibuk memikirkan uang Kaisang dari mana. Lucu memang, tapi itulah karena Rizal tidak lagi dipercayakan sebagai Menteri Ekonomi, maka Rizal menaruh kemarahan dan dendam yang luar biasa pada Presiden Jokowi, sehingga Rizal akan terus menyerang pemerintah.
Saya meminjam kata-kata Bung Ade Armando. Mari terus gunakan akal sehat, karena dengan akal sehat, bangsa kita akan selamat. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.